Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengkaji ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah dengan harapan iman kita bertambah, ilmu kita bertambah dan kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah kita sampai pada surat Al-Lahab, surat yang ke-111. Ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita akan baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi dhahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Kita terjemahkan secara lafziyah. Tabbat binasalah yada kedua tangan Abi Lahabin, Abu Lahab, watab dengan sebenar-benar kebinasaan. Ma tidak agna berguna anhu baginya malahu hartanya, wama dan apa yang kasab telah dia usahakan di dunia. Sayasla kelak dia akan masuk naron ke dalam api neraka data yang lahab bergejolak atau melahap. Wa mra'atuhu dan istrinya yaitu Ummu Jamil la hammalata pembawa al-hatabi kayu bakar yaitu penyebar fitnah. Fi pada jidiha lehernya hablun terdapat tali min dari masadin sabut yang dipintal. Baik, kita akan bahas surat Al-Lahab ini. Surat Al-Lahab ada dua nama. Yang pertama adalah Al-Lahab itu sendiri yang artinya adalah api yang bergejolak. Yang kedua adalah Al-Masad yang artinya adalah tali yang dipintal. Jadi dua kata ini diambil dari kata yang ada dalam surat Al-Lahab, yaitu ayat pertama Lahabin, ya, namakan Al-Lahab. Kemudian ayat yang kelima hablum mim masad, masad, ya, dari diambil masad yaitu tali yang dipintal. Tapi yang lebih terkenal ini disebut surat Al-Lahab. Adapun asbabun nuzul dari surat Al-Lahab ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah kepada kerabatnya, maka Nabi kemudian berdiri di atas bukit Sofa, ya. Ada bukit Sofa, ada bukit Marwa, di mana tempat sa'i kaum muslimin ketika umroh atau haji, ya, pasti akan sa'i dari Sofa ke Marwa. Nah, di Sofa itu, di bukit Sofa itu Nabi Muhammad SAW berdiri memanggil semua orang-orang Quraisy, ya Bani Fihir, ya Bani Ghalib dan seterusnya, semua orang Quraisy dipanggil. Kemudian semua orang berkumpul, ya, bahkan yang tidak bisa datang itu mengirim utusan untuk mendapatkan informasi penting yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika itu. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang al-amin, yang terpercaya, ya, maka semua orang penasaran. Dan tidak biasa Nabi Muhammad SAW berdiri di atas bukit Sofa mengumpulkan orang-orang Quraisy. Kemudian di awal penyampaian Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy, bagaimana kalau di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang? Apakah kalian membenarkannya? Ya. Mereka berkata, tentu Muhammad, karena engkau tak pernah dusta sama sekali dan selalu jujur. Ini ada pendahuluan dan ini sebagai bentuk pengakuan orang-orang Quraisy ternyata percaya kepada Nabi sebelum Nabi menyampaikan risalah dakwahnya. Kemudian Nabi menyampaikan pesan intinya. Beliau bersabda, sesungguhnya aku ingatkan bahwa di hadapan kalian ada azab yang pedih. Kalau kalian tidak beriman kepadanya, maksudnya hari akhirat, maka kalian akan mendapatkan azab yang pedih tersebut.
Mendengar itu, sebagian orang-orang Quraisy marah. Di antara mereka ada Abu Lahab. Ya. Abu Lahab ini mengatakan kepada Nabi, "Wailaka Muhammad, celaka kamu Muhammad. Hanya untuk ini kami kau kumpulkan." Ya. Jadi Abu Lahab mengatakan demikian. Ya. Saya kira ada berita apa? Ternyata hanya untuk menyampaikan ini saja. Dia tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Padahal itu adalah sebuah kebenaran. Karena itulah kemudian dalam peristiwa itu turunlah surat Al-Lahab yang berbunyi Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah atau binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab ini adalah paman Nabi, ya, paman Nabi dari anak Abdul Muthalib, kakek Nabi. Ya, ada beberapa paman Nabi, tapi yang masih hidup ketika Nabi berdakwah tinggal 4, ya, yaitu Hamzah, Abbas, Abu Lahab, dan Abu Thalib. Hamzah ini adalah paman Nabi yang masuk Islam di awal-awal, ya, di awal-awal Nabi, bahkan beliau ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ya, dan beliau meninggal di perang Uhud, ditombak oleh Wahsy atas suruhan Hindun. Ya. Nah, Hamzah ini meninggal pada tahun ke-3 Hijriah, ya, dalam perang Uhud. Adapun Abbas, Abbas ini dia masuk Islam di akhir-akhir sekitar abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Ada yang mengatakan dia sudah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, ya. Tidak diterangkan begitu. Tapi di akhir-akhir kemudian dia masuk Islam. Bahkan ketika perang Badar, ya, ternyata Abbas ini berada di barisan kaum musyrikin Mekah yang memerangi kaum muslimin. Nah, karena dalam perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, maka Abbas ini menjadi salah satu orang yang ditawan oleh kaum muslimin. Ya. Dan Abbas ini masih hidup ketika Nabi sudah wafat, ya. Jadi pamannya itu masih hidup ketika keponakannya sudah wafat. Kemudian yang ketiga adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah paman Nabi, musuh bebuyutan Nabi dari awal sampai akhir Nabi berdakwah, ya. Dia tidak beriman, ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam terkait dengan kisah Abu Lahab ini. Kemudian yang keempat adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah orang yang dulu mengasuh Nabi, ya, pamannya Nabi, ya, tapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, ya. Jadi tetap musyrik, ya, sampai akhir hayatnya. Nah, kita akan lihat bagaimana kejahatan atau keburukan sifat dari Abu Lahab ini, ya. Ketika Nabi berdakwah, ya, salah satu media dakwah Nabi adalah di pasar, ya. Nabi berdakwah, di belakangnya Abu Lahab, ya. Abu Lahab mengikutinya. Nabi mendakwahkan Islam. Abu Lahab, ya, ini melempari Nabi dengan batu sampai Nabi terluka. Tapi Nabi, ya, tidak membalas Abu Lahab. Dia tetap jalan, dia tetap melanjutkan dakwahnya, tidak menghiraukan Abu Lahab yang melempari batunya kepadanya. Bahkan Abu Lahab ini di belakang Nabi mengatakan, ya, setelah Nabi berdakwah, ya, kemudian Abu Lahab mengatakan kepada orang-orang yang didakwahi Nabi tadi, jangan engkau dengar, ya. Ini Sopi. Sopi itu adalah orang yang keluar dari tradisi nenek moyang orang Quraisy, ya, orang Arab gitu. Jadi di depan mendakwai, di belakang mengingkari, masya Allah. Tapi Nabi tetap jalan terus dakwah, masya Allah. Nah, ternyata Abu Lahab ini tidak hanya sendirian dalam memusuhi Islam, ya, keluarganya pun juga memusuhi Islam, istrinya, anaknya juga. Namun Abu Lahab ini meninggal, ya, pada tahun ke-2 Hijriah setelah perang Badar, ya, setelah perang Badar. Jadi dia terkena penyakit adasah. Penyakit adasah adalah sekujur tubuhnya ada luka-lukanya begitu dan menimbulkan bau yang tidak enak sampai, ya, dibiarkan oleh keluarganya di dalam rumah, ya. Saking baunya dan takut ketularan, ya. Kalau mau mandi diambilkan air kemudian disiram. Jadi disiram sudah, ya. Allah menghinakan dia karena dia menghinakan Islam, menghinakan Rasulullah, ya. Sampai kemudian dia dibawa ke ujung kota Mekah dan ditutup dengan batu, ya, sampai meninggal di situ, ditinggalkan oleh keluarganya karena keluarganya takut ketularan, ya. Naudzubillah min dzalik.
Abu Lahab ini punya nama asli Abdul Uzza, yang artinya adalah hambanya Uzza. Uzza sendiri itu adalah berhala, yaitu pepohonan yang disembah orang-orang musyrikin, yang dikagumi oleh orang musyrikin. Sampai Abdul Muthalib menampakkan anaknya, salah satu anaknya adalah Abdul Uzza. Namun dalam Al-Quran ya tidak disebutkan Abdul Uzza, ya bukan Abdul Uzza, tapi Abu Lahab, ya. Karena apa? Karena nama Abdul Uzza itulah nama yang buruk, ya. Jadi yang dipakai dalam Al-Quran adalah nama kunyahnya, nama panggilnya, yaitu Abu Lahab. Pendapat sebagian ulama, ya, Abu Lahab ini disebut Abu Lahab, ya, api yang bergejolak begitu, lahab, ya. Ini karena Abu Lahab itu punya wajah yang putih, ya, yang tampan begitu ya sebenarnya, dan punya rona-rona merah, ya, yang itu menunjukkan dimaknai sebagai api begitu, sehingga disebut Abu Lahab. Di situ dikatakan tabbat syada abi lahabi wa tab. Dalam ayat tersebut binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ya. Kenapa dikatakan kedua tangan? Ya, karena Abu Lahab ketika mendengarkan dakwah Nabi, ya, ketika Nabi mengumpulkan orang-orang musyrikin Mekah tadi, ya, Abu Lahab marah-marah sampai mengatakan wailaka Muhammad. Jadi dia menunjuk-nunjuk dengan kedua tangannya gitu. Maka kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mencela, ya, Abu Lahab dengan binasalah kedua tangan Abu Lahab yang dipakai untuk menunjuk-nunjuk Nabi, dipakai untuk menghina Nabi ketika itu. Ya. Kemudian diulang lagi watab, ya. Dan sebenar-benar kebinasaan, menunjukkan dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba." Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang telah dia usahakan. Abu Lahab ini orang kaya, ya. Ketika perang Badar, dia tidak ikut perang, ya. Ada orang yang punya hutang kepadanya, ya. Dia bebaskan hutang tersebut, tapi dengan syarat orang tersebut harus menggantikan dirinya ikut perang Badar. Ya, menunjukkan bahwa dia itu adalah orang kaya dan dia punya banyak anak, gitu ya. Sehingga disebutkan wama kasabah, dan apa yang dia usahakan tidak akan berguna hartanya, ya, dan apa yang ia usahakan. Wama kasab ini disebutkan atau dimaksudkan adalah anak dan harta, ya. Anak dan harta, ya. Karena anak dan harta adalah milik bapaknya. Nabi SAW bersabda, yang terbaik yang kalian makan adalah hasil usaha kalian, dan anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Abu Lahab punya anak, salah satu anaknya adalah Utaibah, ya. Ini adalah sepupu Nabi. Utaibah ini ya terkenal hebat begitu ya. Tapi dia memusuhi Nabi. Ya. Bahkan sebelum dia berdagang ke Syam, dia mendatangi Nabi, menghina Nabi, memaki-maki Nabi, ya. Sampai Nabi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kirimkan untuk dia, untuk Utaibah, binatang buasmu." Mendengar doa tersebut, Utaibah takut, ya. Kemudian dia pergi meninggalkan Mekah, berangkat ke Syam, sampai teman-temannya bertanya, "Kenapa kamu ketakutan?" Ya, dia bercerita bahwa dia habis didoain oleh Nabi Muhammad bahwa dia akan didatang oleh binatang buas begitu. Kemudian teman-temannya jawab, "Oh, jangan khawatir, kami akan melindungimu, ya. Kami akan membantumu, kami akan menolongmu," gitu. Sehingga dalam perjalanan ke Syam itu, ya, ketika mampir begitu, ya, Utaibah dikelilingi oleh teman-temannya, ya. Kemudian pada suatu ketika Utaibah dikelilingi oleh teman-temannya, datanglah singa yang masuk menyelinap lewat sela-sela temannya tadi, kemudian menggigit Utaibah, kemudian dibawa Utaibah dan dibunuh oleh singa tersebut. Masya Allah. Jadi doa Nabi terkabul karena Utaibah sudah berlebihan, sudah menghina Nabi, memaki-maki Nabi, dan didoakan oleh Rasulullah, dan doa itu menjadi kenyataan. Utaibah dimakan oleh singa, dibunuh oleh singa. Kemudian Allah SWT berfirman, "Sayasla naran dzatal lahab." Kala dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak.
Di awal dakwah ya, Abu Lahab sudah divonis ya, masuk ke dalam neraka ya, karena kurang ajar kepada Nabi ya, kepada keponakannya sendiri yang seharusnya dia bangga keponakannya diangkat sebagai Nabi, tapi ternyata dia malah memusuhinya, maka kemudian divonis dia masuk ke dalam neraka ya. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang sangat mulia, akhlaknya sangat agung dan dipercaya. Sampai orang-orang musyrikin Mekah ini kalau mau nitip barang-barangnya yang berharga itu kepada Nabi. Di malam hari mereka menitipkan barang kepada Nabi, di siang hari mereka mendustakan Nabi. Itu. Ketika Nabi berhijrah, dia meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barangnya ya selama 3 hari. Setelah 3 hari itu kemudian Ali bin Abi Thalib baru menyusul hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dalam peristiwa banjir ya, di Mekah yang mengakibatkan sebagian bangunan Ka'bah rusak ya. Kemudian setelah selesai banjir, orang-orang Quraisy bekerja sama bergotong royong untuk membangun Ka'bah kembali, dan Hajar Aswad ketika itu sempat tergelincir, maka Hajar Aswad mau dikembalikan ke tempat asalnya. Masing-masing kabilah, masing-masing suku ini merasa sukunya yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad tersebut karena ini adalah sebuah kehormatan. Maka hampir saja terjadi sebuah persengketaan ya, terjadi sebuah peperangan karena rebutan untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat asalnya. Maka kemudian orang yang dituakan di antara mereka datang memberikan solusi dari perselisihan tersebut. Sudah, berikan penyelesaian masalah ini kepada orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Dan ternyata orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Rasulullah SAW. Maka semua orang gembira, semua orang tenang. Nah, ternyata yang masuk adalah Muhammad Al-Amin sebelum dia diangkat menjadi Nabi tentunya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan solusi, dia minta kain ya, kemudian Hajar Aswad itu diambil, diletakkan di tengah kain tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian masing-masing pemimpin suku ini memegang ujung dari kain tersebut, kemudian dibawa bersama-sama, dan Hajar Aswad dikembalikan ke tempat asalnya oleh Nabi. Dan semua orang puas dengan solusi ini, sehingga bebaslah mereka dari peperangan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah dipercaya oleh orang-orang Quraisy sebelum diangkat menjadi Nabi, sebelum mendakwahkan Islam. Nah, terkait dengan ayat ini bahwa Abu Lahab divonis masuk ke dalam neraka, seandainya ya, Abu Lahab ingin menyelisihi ayat ini, maka dia masuk Islam saja, ya, masuk Islam saja atau pura-pura masuk Islam misalkan, ya, yang menunjukkan bahwa ayat ini nggak benar, bahwa ternyata Abu Lahab masuk Islam ya, sehingga tidak jadi masuk neraka. Tapi ternyata ini kebenaran Al-Quran ya, Allah menvonis Abu Lahab masuk neraka, dan ternyata Abu Lahab tidak masuk Islam dan tidak bertaubat dan tidak pura-pura masuk Islam, sehingga dari awal sampai akhir hayatnya dia tidak masuk Islam, sehingga divonis masuk ke dalam neraka. Nah, inilah yang menunjukkan ada salah seorang yang kemudian mendapatkan hidayah. Al-Quran ini benar. Kenapa? Karena Abu Lahab divonis masuk neraka dan ternyata sampai akhir hayatnya dia tidak masuk Islam. Nah, karena banyak orang-orang yang dulu memusuhi Islam dan kemudian masuk Islam, seperti Umar bin Khattab yang membunuh Nabi tapi kemudian dia dapat hidayah dan masuk Islam. Ada tadi Abbas, paman Nabi yang semula memusuhi Islam ya, dalam perang Badar mereka masih berada dalam barisan kaum musyrikin, tapi kemudian masuk Islam. Ada Khalid bin Walid yang dulu memusuhi Islam dalam perang Uhud, kemudian dia masuk Islam. Tapi Abu Lahab sejak awal sampai akhir dia tidak masuk Islam, sehingga benar kalau kemudian dia divonis masuk neraka dalam ayat ini. Sayasla narong dzata lahab, kalau dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa imra'atu hammalatul hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Kayu bakar, ada beberapa pendapat ulama di sini. Yang pertama maksudnya adalah ini adalah bentuk kinayah.
bahwa istrinya Abu Lahab ya, ini adalah provokator ya, yang mengajak orang supaya benci kepada Nabi. Yang kedua adalah dia sengaja memikul kayu-kayu yang berduri ya untuk diletakkan di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi. Ini menunjukkan hasad, menunjukkan busuknya istrinya Abu Lahab ya. Keponakannya sendiri ya, tantenya Nabi Muhammad, tapi justru memusuhi keponakannya. Nah, istrinya Abu Lahab ini namanya Ummu Jamil ya. Sebenarnya dia adalah wanita dengan nasab yang tinggi, tapi dia menghinakan dirinya ya, menjadi rendah ya, karena dia memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat yang ketiga ini menyampaikan bahwa istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, ini akan membawa kayu bakar di neraka untuk membakar suaminya, Abu Lahab. Masya Allah, ini adalah siksaan lahir dan batin gitu ya. Bahwa dibakar itu sakit, tapi yang membakar itu adalah istrinya sendiri di neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, fi jidha hablum min masad. Pada lehernya ada tali yang terpintal. Tafsiran ayat ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah itulah tali yang digunakan untuk memikul kayu. Jadi tali ya, ditalikan di lehernya Ummu Jamil, kemudian tali tersebut untuk mengangkat kayu. Jadi ini tali, kemudian ini kayu, kemudian diangkat begitu. Ya, saking mungkin beratnya kayu tersebut kemudian sampai ditalikan ke lehernya. Pendapat yang kedua adalah Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab ini, dia bersedekah dengan kalung emasnya dalam rangka menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW sehingga dibalas dengan kalung api neraka yang menyala-nyala. Ya Allah. Nah, jadi keluarganya Abu Lahab ini ya, keluarga yang buruk, yang jahat ya. Karena Abu Lahab ya, kemudian istrinya Ummu Jamil, anaknya Utaibah ya, ini semua divonis masuk ke dalam neraka. Apa faedah dari kisah ini? Faedahnya adalah bahwa nasab itu tidak bermanfaat jika tidak beriman. Jadi percuma punya nasab yang bagus, tapi kalau kemudian tidak beriman. Seorang penyair mengatakan, sungguh Islam telah mengangkat seorang dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi, yang tidak punya kedudukan apapun, dia bukan orang Arab. Sebaliknya, ya, Abu Lahab yang punya nasab yang tinggi dari Bani Hashim, ya, kabilahnya Nabi, ya, tapi karena dia memusuhi Nabi, maka kemudian dia jatuh karena kekufurannya, karena dia tidak beriman. Jadi kita mungkin bukan keturunan Nabi, tapi kalau kita beriman, ya itu lebih baik daripada keturunan Nabi, tapi dia tidak beriman. Sehingga seseorang tidak boleh mengandalkan nasab yang dimilikinya, tapi masing-masing kita ya itu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, orang-orang yang memiliki garis keturunan dengan Nabi, dengan Rasulullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan menjaga risalah Nabi. Karena di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ya kami ini dari emas ya, walaupun masuk ke comberan tetap dari emas. Maksudnya nasab kami itu bagus ya, walaupun kami melakukan hal-hal yang tidak baik maka kami tetap mulia. Itu tidak benar. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah putri Muhammad, mintalah engkau harta yang kau sukai kepadaku. Aku akan penuhi, tapi aku tidak akan bisa menyelamatkanmu sama sekali di akhirat nanti. Jadi Masya Allah, ini menunjukkan bahwa Nabi ingin mendidik putrinya untuk beramal, ya, untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Karena urusan akhirat itu adalah urusan masing-masing. Nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya ketika umatnya ini beriman kepada seseorang yang beriman. Tapi kalau tidak beriman, maka tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya, kepada keluarga maupun umatnya. Nah, kalau kita baca sejarah, seluruh orang Quraisy itu keturunan Nabi Ismail.
Tapi tidak semua orang Quraisy itu baik, ya, tidak beriman. Ada Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Itu mereka adalah orang-orang keturunan Nabi, bahkan dari Ahlul Bait, Bani Hashim, tapi mereka tidak beriman, ya. Sehingga mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang Yahudi itu adalah keturunan Nabi Yakub, tapi tidak semua orang Yahudi baik, ya. Tidak semua orang Yahudi beriman. Ya. Maka ketika ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk garis keturunan Nabi, punya nasab dengan Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah dia mensyukurinya dengan bertakwa, bukan dengan membangga-banggakan diri. Dan bagi kita yang mungkin bukan nasab Nabi, ya, tidak punya nasab dengan Nabi, maka hendaklah kita terus bertakwa kepada Allah SWT. Dengan ketakwaan itu, dengan kita beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan mengangkat derajat kita dan semoga Allah memasukkan kita dalam surganya. Pelajaran penting dari surat Al-Hab ini, ya, adalah bahwa Abu Lahab, seorang yang sesungguhnya dia dari keturunan yang mulia, dari Bani Hashim, kabilahnya Nabi, dia menjadi hina. Dia dan keluarga menjadi hina karena dia tidak beriman kepada Allah dan dia memusuhi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.